ukiran senjata Tastatar Pasundan, yaitu kujang, yang terukir di bebatuan yang sangat kuat. Penentuan lokasi Gunung Padang, bukti arsitek yang handal. Hai, welcome to Barimin Story. Di Indonesia memang banyak ditemukan penemuan-penemuan yang bersejarah, terutama penemuan yang sangat mengejutkan di mata dunia. Gila, keren gak tuh Indonesia? Indonesia keren. Lalu kalau berbicara tentang piramida yang bangunannya canggih pada eranya, menakjubkan mata memandang, yang mungkin di luar nalar. Bagaimana membangunnya dan butuh berapa lama untuk menjadi bangunan piramida yang megah itu? Eits, di Indonesia juga ditemukan situs bangunan yang bersejarah, yaitu situs Gunung Padang, yang ternyata situs bangunan yang di Indonesia ini jauh lebih tua dan besar dibandingkan dengan bangunan piramida di Mesir. Sebelum kita membahasnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga dimudahkan dari segala urusan-urusannya dan dimudahkan segala munajat-munajatnya. Oke, langsung saja di sini aja. Situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang Cianjur merupakan objek wisata bersejarah yang memiliki status sebagai komplek punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Konsep punden berundak merupakan salah satu ciri khas masyarakat Nusantara dari sejak zaman dahulu. Dan situs Gunung Padang Cianjur setidaknya memiliki 5 undakan. Setiap undakan memiliki fungsi yang berbeda-beda, dan undakan kelima diduga sebagai singgasana raja, serta lokasi yang dianggap paling sakral. Hebatnya lagi, struktur tersebut mirip dengan suku Inca yang berada di Peru. Mungkinkah ada terkaitannya antara Gunung Padang dengan suku Inca? Diduga sebagai salah satu situs peradaban tertua di dunia. Situs Gunung Padang Cianjur diduga sebagai situs peradaban tertua di dunia menurut beberapa peneliti yang pernah melakukan observasi di lokasi tersebut. Hal tersebut menegaskan bahwa situs Gunung Padang Cianjur umurnya 2000 tahun, lebih tua dari piramida gajah yang ada di Mesir. Maka jika betul demikian, sejarah Nusantara ataupun sejarah dunia akan menjadi sedikit berubah. Dan situs Gunung Padang di Cianjur diprediksi memiliki ketinggian yang lebih tinggi, yang lebih Candi Borobudur. Wajar saja jika situs Gunung Padang Cianjur menjadi perdebatan sengit di antara beberapa peneliti. Pro dan kontra menjadi hal yang tak terelakkan. Bukti peradaban yang sudah maju. Saat mulai memasuki kawasan situs Gunung Padang Cianjur, maka para pengunjung langsung disajikan sebuah bukti peradaban zaman dahulu yang sudah maju. Hal ini dibuktikan dengan tangga pendakian yang panjang dan kokoh, yang terbuat tumpukan lempengan bebatuan. Tangga tersebut adalah akses menuju puncak Gunung Padang, memiliki kemiringan sampai 0 derajat, namun tidak roboh. Gila, keren gak tuh? Pada zaman dahulu kala, memang orangnya sangat cerdas-cerdas. Dan jangan ditanya kalau soal kekuatan fisik mereka. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Menjadi penegasan tentang kemajuan peradaban saat itu. Setelah sampai di undakan pertama, maka pengunjung akan melihat bebatuan yang menjadi bukti peradaban saat itu. Setiap undakan memiliki batu yang berbeda bentuk, namun batu tersebut sangat kuat. Bahkan di salah satu undakan, batunya bisa mengeluarkan bunyi musik. Dan di undakan kelima, para pengunjung akan semakin takjub
dengan melihat ukiran senjata tas Tatar Pasundan, yaitu kujang, yang terukir di bebatuan yang sangat kuat. Penentuan lokasi Gunung Padang, bukti arsitek yang handal. Penentuan lokasi pembangunan situs Gunung Padang Cianjur menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunannya sudah sangat matang. Bukti hadirnya arsitek handal saat itu. Dan inilah bukti tentang kematangan perencanaan pembangunan Gunung Padang. Lokasi Gunung Padang berada di tengah kaldera, dikelilingi oleh bukit dan gunung, berada dekat sungai, dan sumber mata air berada di dekat hutan yang masih terjaga keasriannya. Puncak pendakan menghadap ke Gunung Gede Pangrango. View alam yang mewah. Situs Gunung Padang Cianjur bukan hanya menyajikan tentang situs Gunung Padang Cianjur, bukan hanya menyajikan tentang kekaguman wisata di sebuah cagar budaya saja, namun Gunung Padang mampu menjadi destinasi wisata alam yang eksotik. Sejarah nama Gunung Padang. Gunung Padang bukan menunjukkan tentang sebuah nama kota yang saat ini berada di Pulau Sumatera. Kata Padang dalam istilah Sunda bisa berarti caang. Dalam bahasa Indonesia yang berarti terang. Ada juga beberapa sumber yang mengatakan bahwa Padang diambil dari kata Pa yang berarti tempat, Da yang berarti besar dan agung, serta Hyang dengan arti moyang atau leluhur. Dengan demikian, kata Padang yang melekat pada situs Gunung Padang Cianjur mempunyai makna tempat agung para leluhur. Larangan situs Gunung Padang Cianjur. Situs Gunung Padang Cianjur memiliki status sebagai cagar budaya. Oleh karena itu, bagi para pengunjung dilarang untuk merubah tatanan atau lokasi dari bebatuan atau bukti lain yang menilai sejarah, merusak atau mencoret-coret peninggalan sejarah yang ada di Gunung Padang. Dan para pengunjung diharuskan untuk membasuh diri di cai kehuripan sebagai sebuah syarat untuk masuk ke lokasi yang sakral. Sebagai sebuah syarat untuk masuk ke lokasi yang disakralkan. Lokasi cai kehuripan tersebut berada di titik sebelum pendakian Tangga Batu, misteri Gunung Padang. Misteri seputar Gunung Padang dimulai dari namanya. Nama Gunung Padang itu memiliki aneka arti dan makna. Mulai dari cerita Istana Raja Siliwangi yang tak jadi dibangun dalam semalam, hingga disebut sebagai Ibu Peradaban. Padang sendiri artinya siang atau terang. Ada masyarakat setempat yang mengaitkan dengan Jabal Nur atau Gunung Cahaya di Mekah. Gunung Padang memiliki pengertian berupa gunung atau bukit dan padang, yang dalam bahasa Sunda berarti siang, terang, atau cahaya. Di Gunung Padang, manusia atau masyarakat mendapat pencerahan atau cahaya yang menerangi kehidupan di dunia nyata dan dunia gaib. Tulis Ali. Yang ajan menerangi kehidupan di dunia nyata dan dunia gaib. Kemudian soal bagian-bagian di Gunung Padang. 5 teras di Gunung Padang. Di mana puncak tertinggi diyakini penduduk setempat sebagai lokasi untuk bersemedi. Tak heran kalau teras tingkat 5 ini disebut yang terbuka. Memang tak sedikit orang yang datang ke Gunung Padang bersemedi di teras tingkat kelima ini. Ali Akbar juga menulis, di teras tingkat kelima ini ada juga gundukan batu bernama Eyang Prajisakti. Konon kabarnya mereka yang ingin jadi dokter, dukun beranak, atau suster cocok bersemedi di bangunan ini. Ada juga cerita mengenai singgasana Prabu Siliwangi, tokoh yang melegenda di Jawa Barat. Di teras kelima di Gunung Padang yang luas ada juga tempat yang disebut istana atau singgasana Prabu Siliwangi. Di masanya kerap digunakan Prabu Siliwangi berdoa. Menurut beberapa penduduk setempat, kesakralan Gunung Padang ini dapat melihat beberapa nama tokoh yang sekaligus menjadi ciri khas dari penamaan
teras 1 hingga teras 5. Ciri khas yang dilatar belakangi oleh peran mereka dalam tiap-tiap teras. Adapun penghuni dari masing-masing teras disebut adalah sebagai berikut. Teras pertama. Teras pertama dimiliki oleh Eyang Suasana. Di tengah teras 1 ada gundukan batu yang disebut masjid karena batu-batu yang di sana menggambarkan sebuah masjid dan diciptakan oleh Syekh Utsman. Teras kedua oleh Eyang Taji Malela. Teras ketiga oleh Eyang Telapak. Teras keempat dimiliki oleh Eyang Balu Tunggal. Dan teras kelima disediakan oleh Sunan Ibu. Batu-batu di Gunung Padang juga ada yang menjadi daya tarik karena mengeluarkan bunyi-bunyian. Kalangan sinden, dalang, atau seniman kerap datang dan bersemedi di batu-batu itu. Entah apa yang mereka cari. Mungkin saja mereka percaya dengan mitos dari kekuatan di Gunung Padang. Di teras 1 dan 2, di Gunung Padang juga menyimpan aneka cerita tersendiri. Mata air di bawah Gunung Padang. Banyak di antara para pengunjung yang membersihkan diri di mata air itu sebelum naik ke Gunung Padang. Soal batu gendong, batu harimau, dan batu kujang juga terdapat di Gunung Padang. Misalnya, bila bisa mengangkat batu gendong, keinginan akan terkabul. Yang paling mengejutkan soal Gunung Padang mungkin terkait dengan Atlantis dan harta karun emas. Ada kalangan yang meyakini kalau Gunung Padang merupakan sisa dari peradaban Atlantis. Hal ini terkait dengan keyakinan kalau Atlantis tak berada di Indonesia. Tapi soal ini memang masih menjadi tanya. Demikian juga soal harta karun emas. Sebatas cerita dari mulut ke mulut saja soal emas ini. Lagi pula puluhan tahun diekskavasi, tak pernah ada penemuan emas di kawasan ini. Demikian tentang Gunung Padang yang semakin menambah ketakjubannya dan kebanggaan akan peradaban para leluhur kita. Gimana menurut kalian tentang situs Gunung Padang ini? Untuk kalian yang tinggal di Cianjur atau ada kurang data yang jelas, komen di bawah agar gue lebih tahu dari situs Gunung Padang ini. Tim Barimen Story akan mengunjungi situs Gunung Padang langsung, mengeksplor situs Gunung Padang ini. Oke, mungkin hanya segitu yang bisa gue riset. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari Barimen Story. Filosofi edukasi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau cewek udah gak suka, jangan dikejar, lupakan. Kalau dia udah gak suka, cari yang lain. Salam misteri dari Barimen Story.